Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahimi tur maparin nikmat lembut di akhirat wungkul alhamdu ari jinisna puji opat eta lillahi hak Allah Rabbil alamina anu ngurus alam wassalatu sareng ari rahmat wassalamu sareng pangraksa eta ala lillahi mugi tetep kautusan Allah tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu wasalam wa ba'du anapon dina sabadana maca basmalah hamdalah sholawat salam payakulu mangka tuluy ngadawu saha pakiru rahmati rabbihi anu banget butuh ku rahmat pangeranana al khabiri anu waspada iya Rabbi al basiri tur anu ningal iya Ibrahimul bajuriyu tegasna ki pakir tenya eta Syekh Ibrahim urang bajuri nagarana dutak siri ngagaugaan sifat kalalaworaan tolaba parantos nyuprih mini tikaula sahabadul ikhwani tisapalihna dulur aslaha mugi maparin kamaslahatan saha Allahu Gusti Allah lipikeun kaula walahum sareng kabadul ikhwan al halakana tingkah wasana sareng kalakuan an aktu bakana kudu nganggit kaula lahu pikeun ba'dul ikhwan risalatan kana kitab risalah latifatan anu lembut tastamilu anu ngurung ieu risalah ala sipatil maula kana pertelaan sifat-sifat kapangeranan wa ada diha sareng kana lalawananana sipatil maula wa ada diha sareng kana
lalawanana sipatil maula wa adadiha sareng lalawanana sipatil maula wa adadiha sareng kana lalawanana sipatil maula tastamilu anu ngurung iya risalah ala sipatil maula kana pertelaan sifat-sifat kapangeranan wa adadiha sareng kana lalawanana sipatil maula tastamilu anu ngurung iya risalah ala sipatil maula kana pertelaan sifat-sifat kapangeranan wa adadiha sareng kana lalawanana sipatil maula wa masareng kana pertelaan sifat ya juju anu wenang ieu ma wamna sareng kana pertelaan sifat ya juju anu wenang ieu ma wamna sareng kana pertelaan sifat ya juju anu wenang ieu ma wamna sareng kana pertelaan sifat ya juju anu wenang ieu ma wamna sareng kana pertelaan sifat ya juju anu wenang ieu ma tastamilu anu ngurung ieu risalah ala sipatil maula kana pertelaan sifat-sifat kapangeranan wa adadiha sareng kana lalawanana sipatil maula wa masareng kana pertelaan sifat ya juju anu wenang ieu ma pihakihi ta'ala dihakna Allah ta'ala 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 tastamilu anu ngurung ieu risalah ala sipatil maula kana pertelaan sifat-sifat kapangeranan wa adadiha sareng kana lalawanana sipatil maula wama sareng kana pertelaan sifat ya juju anu wenang ieu ma pihakihi ta'ala dihakna Allah ta'ala tastamilu anu ngurung ieu risalah ala sipatil maula pertelaan sifat-sifat
kapangeranan wa ada dihasarengkana lalawanan sipatil maula wa masarengkana pertelaan sifat ya juju anu wenang ieu ma pihakihi ta'ala dihakna Allah ta'ala. Tah tadi teh sabata maca basmalah, hamdalah, sholawat sareng salamnya, maka tuluy ngadawuh jalmi anu banget butuh ku rahmatna Allah. Tah Allah teh anu khobir tur basirnya, khobir teh waspada, basir teh anu ningalnya kasadaya makhluknya. Tanu kahalangan paningal Allah mah nya, da Allah mah ningalan teu ku soca, ari soca mah sok kahalangannya panon mah nya. Beda Allah mah jeung urang. Urang mah ningali teh ku mata ku alat. Indra teh ya salah sahijina tina 5 indra. Allah mah teu butuh kana mata gitu. Tong baro Allah nya naon teh makhluk ge aya nu teu boga mata gitu kan. Nya. Ibrahimul Bajuri tegasna kipakir nyata sa Ibrahim orang Bajuri nagarana, maksudnya tempat nanya Bajuri teh da hiji tempat di mana di Mesir. Di Mesir aya Bajuri, nggak tahu sekarang namanya berubah atau masih Bajuri ya. Du taksiri anu ngabogaan sifat kelalawaran ieu mah tawadu Jawa nya minya Ki Musonib teh Ibrahim teh pernahkan dirinya gitu bahwa dia itu termasuk gegabah gitu karena ngabahas kitab ieu teh nya karena ngabahas sifat Allah teh gitu, dia merasa itu gagabah gitu, tapi kumaha gitu kan mun diterangkeun kayak orang nggak akan tahu ya. Jadi saya Ibrahim Bajuri teh mi ieu teh kalau nggak salah guru besar di Universitas Al Azhar Kairo di Mesir ya. Itu waktu tahun 847 kalau nggak salah sampai 860 Hijriah. Berarti sekitar 13 tahun ya. Jadi guru besar di situ. Nah, jadi banyak orang-orang Islam itu karena beliau itu guru besarnya meminta gitu supaya beliau memang ahli tauhid. Tapi selain tauhid juga beliau itu bisa ilmu lain gitu kayak fikih ya, hadis ya. Namanya guru besar, dosen. Atau guru besar itu lebih dari dosen kayaknya ya. Guru besar tuh. Nah, jadi teman-teman beliau itu meminta supaya dibikin kitab yang pendek gitu, yang ringkas ya. Nah, maka beliau menulis ini. Ya. Jadi ini kitab ini diterbitkan atau ditulis karena ada permintaan dari teman-teman beliau yang sesama Islam gitu. Nah, teman-teman beliau itu minta supaya dituliskan sebuah risalah kitab yang kecil maksudnya ya, yang ringkas gitu kan. Latifatan anu lembut cenah. Tastamilu ala sifatil maula, di mana kitab tijan ieu teh ngajelaskeun tentang sifat-sifat kapangeranan, sifat-sifat ketuhanan, sifat khusus sifat khusus Tuhan gitu. Ada yang bertanya kenapa yang harus hafal itu sifat Tuhan, bukan nama-nama Tuhan? Kan ada ya Asmaul Husna ya. Kenapa bukan itu yang diwajibkan? Nah, begini jawabannya Mi. Kalau nama-nama Tuhan, misalnya Tuhan itu Al-Muhyi yang menghidupkan. Tapi nama lainnya ada juga kan Al-Mumitu yang mematikan. Ya. Jadi dua-duanya ada. Yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi rezeki dan yang menyulitkan. Allah itu. Ad-Doru kan yang menyulitkan. Ar-Raziqu yang memberi rezeki. Jadi dua-duanya ada. Satu nama dengan lawannya itu ada, ya. Yuhya menghidupkan, mumit mematikan, dua-duanya ada diakui. Jadi kenapa tidak Asmaul Husna yang diwajibkan itu, malah sifat? Bedanya itu. Kalau Asmaul Husna itu lawan dan lawannya itu dua-duanya ada diakui. Tapi kalau sifat Allah, nah, misal Allah bersifat wujud, lawannya kan Adam tidak ada, itu memang nggak ada. Jadi harus ada wujud aja gitu. Paham? Bisa ada yang ngaku dia punya Tuhan. Coba tanya sifatnya bagaimana. Kalau dia Tuhan dia itu memiliki sifat
ini berarti dia benar-benar Tuhan. Ya pasti cuma Allah gitu. Nggak ada Tuhan-Tuhan yang diakui oleh orang lain memiliki sifat seperti sifatnya Allah ini, karena memang mereka bukan Tuhan hakikatnya. Contoh Firaun, Raja Namrud, ya, Raja Namrud, dia kan mengaku sebagai Tuhan. Firaun juga sama kan. Tapi dalam Al-Quran yang disinggung Raja Namrud dulu gitu. Raja Namrud itu mengaku sebagai Tuhan, diuji ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ahli tauhid nih, jagoan tauhid Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku itu bisa menghidupkan dan mematikan. Kamu bisa nggak? Kalau betul Tuhan pasti bisa gitu ya. Terus Namrud itu nyuruh pengawalnya ngambil 2 tawanan. Yang satu disuruh dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Nah, saya juga bisa. Nabi Ibrahim senyum aja kan. Jadi Namrud itu pikirannya kuno gitu ya. Kalau bukan itu yang dimaksud Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim sabar, biarin aja lah. Nah, terus Nabi Ibrahim ngomong gini lagi, tetapi Tuhanku itu bisa menerbitkan matahari dari sebelah timur, menenggelamkan di sebelah barat. Kamu bisa nggak? Nah itu diam, dia bisa. Berarti dia bukan Tuhan, gitu maksudnya. Diam, dia itu bisa menjawab. Nah, walaupun tantangan Nabi Ibrahim ini ke Raja Namrud, tapi karena Allah memang Tuhan yang benar, Tuhan bisa nanti membuktikan itu. Jadi tantangan Nabi Ibrahim itu dijawab ke Allah. Nanti di akhir zaman ya, sebelum kiamat itu tanda paling akhir Mi. Jadi matahari itu oleh Allah biasa diterbitkan dari sebelah timur terus sampai ke barat kan, surutnya orang-orang sudah siap mau tidur. Tiba-tiba ku Allah ditarik lagi gitu. Kalau berdoa Mi balik deui. Jadi dari barat teh ke timur ayeuna matahari teh. Kaget kan orang teh pada keluar semua jadi caang deui gitu kan. Wah, ini matahari. Wah, sewak itu. Saat itu orang-orang pada takut gitu. Tapi yang tobat pada waktu itu udah nggak diterima. Jadi tobat itu 2. Pertama diterimanya itu sebelum sekarat. Kedua sebelum matahari terbit dari barat. Nah itu kan udah terbit dari barat kan. Itu nggak diterima orang yang tobat. Tetapi menurut keterangan yang menyaksikan matahari seperti itu orang kafir semua, nggak ada orang Islam. Karena orang Islam itu sudah meninggal sebelum itu. Jadi sebelum kiamat itu banyak tanda-tanda, di antaranya ada rihus soba, angin dari surga gitu. Setiap orang mukmin yang menghirup angin itu meninggal dalam keadaan iman. Semua meninggal orang Islam. Nah tinggal sisanya orang-orang kafir. Nah itu yang akan melihat matahari. Yang paling terakhir itu tandanya matahari terbit di sebelah barat. Udah nggak diterima lagi tobat kalau lagi. Terus sampai ke atas nih, ke tengah lagi matahari teh, baru balik lagi ke sana. Wah itu yang menyaksikan pasti ngeri ya, ngeri ya tuh. Ya. Saat baru ada gerhana aja gitu udah riweuh, ya ngeri gitulah. Kekuasaan Tuhan itu kelihatan. Kita semakin yakin ya, Allah itu satu-satunya Tuhan itu enggak terbantahkan begitu. Sehingga kita wajib mengetahui sifat-sifat ini. Paham? Jadi kenapa sifat-sifat yang harus diketahui bukan Asmaul Husna gitu? Karena Asmaul Husna itu kan nama-nama Allah yang begitu kan satu nama dengan lawannya itu dua-duanya ada diakui. Ya. Tapi kalau di sifat Allah khusus Tuhan ini, sifat ini yang 20 itu yang lawannya nggak ada. Makanya cuma satu yang diakuinya gitu. Kayak wujud. Wujud itu lawannya Adam. Wujud artinya ada, lawannya tidak ada. Nah, yang ada itu wujudnya. Wajib wujud. Yang Adam itu tidak ada itu kalah gitu. Jadi Adamnya tidak ada. Jadi Allah itu bersifat wujud. Nah, itu yang harus pertama kali kita pelajari. Jadi dari semua sifat Allah yang didahulukan tentang keberadaan Allah gitu. Allah itu ada. Dalam bahasa Arabnya apa? Wujud. Sehingga orang yang tidak percaya bahwa itu wujud, kafir. Atau ragu-ragu, Allah itu ada nggak ada ya? Wujud hentenya gitu. Eta murtad, keluar dari Islam. Makanya wajib yakin. Bagaimana supaya yakin itu? Harus mengetahui dalil. Misalnya yang pertama, Allah itu wajib bersifat wujud. Apa dalilnya? Nah, dalil ada 2. Ada dalil akli, dalil logika. Ada dalil nakli, dalil dari Al-Quran atau hadis. Dua-duanya harus kita
harus hafal. Karena kalau kita hafal wujud kidam bako sampai 20 ya, pas ditanya dalil nggak bisa, itu kategorinya taklid dalam urusan akidah mi. Apa? Taklid. Taklid teh mi di tauhid dipakai, di fikih oge dipakai. Bedanya di tauhid mah tidak boleh taklid. Kalau di fikih mah wajib taklid bagi orang yang tidak bisa ijtihad. Karena ada dua jalan di fikih mah. Ijtihad atau taklid. Kalau orang bisa ijtihad, haram taklid, harus ijtihad dia. Menentukan hukum sendiri gitu, berdasarkan Al-Qur'an hadis. Kalau tidak mampu ijtihad, wajib taklid, ngekor gitu. Wajib ngekor kepada salah satu mujtahid yang 4. Misalnya begini, kata Imam Syafi'i, fardu wudu itu ada 6. Itu hasil ijtihad beliau. Yang 6 itu 4 dari Al-Qur'an, 2 dari hadis, digabung jadi 6. Itu ijtihad namanya. Nah kita nggak bisa kan, nggak ngerti kita Al-Quran ya. Nah, kalau bacanya mungkin bisa, tapi memahami mananya kan kita nggak bisa, ya. Ya kita ngikut aja ke Imam Syafi'i, cek Imam Syafi'i baik gitu. Itu jadi dalil bagi kita. Gitu. Itu mah taklid namanya, paham? Nah, yang termasuk mujtahid itu siapa, gitu kan? Yang termasuk mujtahid itu pertama semua sahabat Nabi itu mujtahid semuanya. Kata Nabi, ashabi kan nujum bi ayihim ihtadaitum. Semua sahabatku, kata Nabi, itu seperti bintang di langit. Kepada siapapun engkau mengikuti, engkau akan dapat hidayah, akan dapat petunjuk. Ini menjadi dalil ya bahwa semua sahabat Nabi telah mujtahid. Cuma sahabat Nabi itu kan hidupnya di zaman Nabi ya. Segala masalah itu beres, tidak ada nabinya. Jadi mereka kadang ijtihadnya itu nggak banyak-banyak gitu ya. Jadi ada sebagian sahabat juga yang ijtihad gitu, tapi kan sedikit-sedikit. Karena masalah beres semua, ada nabinya kok. Pahami? Nah, kemudian setelah Nabi wafat, ya, kemudian sahabat juga wafat, tinggal aja kurun kedua kan. Jadi kurun pertama, 100 tahun pertama itu Nabi dan sahabatnya. Setelah Nabi dan sahabat wafat, ada murid sahabat. Kan sahabat itu murid Nabi. So, sahabat itu punya murid namanya tabi'in. Nah, di masa tabi'in ini yang jadi mujtahid yang terkenal ada 4 orang. Itu yang paling sepuh Imam Hanafi. Itu kalau nggak salah tahun 90-an itu. Hijriah, sebelum 100 itu. Kemudian yang kedua Imam Maliki. Ya, ketiga Imam Syafi'i, keempat Imam Hambali. Imam Syafi'i itu kalau nggak salah wafatnya tahun 240 kalau nggak salah. 150. 150. Tapi Bukan. katanya pernah nemu kata-kata apa sih, nggak usah ngebeda-bedain aliran Imam Syafi'i, Imam Maliki, ya semuanya mah sama aja. Ya itu emang betul ya, semuanya diakui. Jadi begini Mi, dalam urusan fikih karena kita tidak bisa ijtihad, wajib taklid. Itu bukan bukan kata-kata Bapak ya. Maksudnya dulu ulama itu berkumpul Mi, tahun berapa ya, 130-an. Itu di zaman tabi'in berarti ya. Jadi ulama itu berkumpul merumuskan bagaimana nih ajaran Nabi yang benar itu gimana gitu. Karena waktu itu juga sudah ada aliran sesat Mi, kayak Syiah, yang Mu'tazilah, udah mulai ada itu. Nah, setelah kumpul itu mereka sepakat bahwa dalam urusan akidah yang diakui oleh Islam itu yaitu yang mengajarkan sifat 20 ini. Jadi kalau seorang belajar ilmu tauhid tidak diajarkan sifat 20 ini, pasti dia sesat gitu, ajarannya menyimpang. Sedangkan dalam fikih ya, dalam fikih wajib taklid. Itu udah sepakat ulama, ijma namanya. Ulama dulu itu. Bagi umat Islam di akhir zaman yang ingin selamat, pertama dalam ketauhidan harus mengikuti rumusan Imam Asy'ari dan Al-Maturidi, yaitu yang mengajarkan sifat 20. Tidak boleh yang lain, tauhid harus itu cuma satu. Kenapa? Karena dalil di tauhid itu sifatnya qot'i, pasti.
nggak bisa dibantah gitu. Jadi nurut, iman, percaya, selamat gitu. Nah akidah dan nurut dan mengikuti pelajaran itu cilaka we udah. Sedangkan dalam fikih karena dalilnya sebagian zoni, nggak qat'i semua ya, zoni, maka itu diperbolehkan ada perbedaan, misalnya hilafiyah. Tapi kan kalau terlalu banyak juga riweuhnya, udah cukup 4 aja. Karena kebetulan yang 4 musahid ini semuanya dibukukan hasil istihadnya. Sahabat juga ada yang istihad tapi mereka tidak dibukukan, tidak mudawan. Maksudnya tidak ada handbooknya, buku pegangannya nggak ada gitu. Kan syarat taklid itu pertama harus kepada musahid mutlak, kedua ajaran fikihnya itu dibukukan. Nah ini kayak ini ya. Nah ini kan kitab tauhid susunan Abu Hasan Al-Asy'ari kan yang ditulis oleh Imam Al-Bajuri gitu kan. Nah fikih misalnya Sulamun Najat ya, yang pernah Sapinah ya, itu mazhab Syafi'i. Cuma dalam taklid di fikih ya, kalau kamu mengikuti Syafi'i kayak Bapak, udah Syafi'i aja, nggak boleh pindah-pindah gitu. Lagi pula di Indonesia ini mayoritas Syafi'i. Buku-buku Hanafi, Maliki hampir nggak ada. Jadi misalnya ada orang lain ngajak kita pindah ke Imam Maliki, mana bukunya harus ada. Kalau nggak ada bukunya nggak sah gitu. Paham? Harus ada handbooknya, buku pegangan harus ada. Itu di ayat itu nanti dipertanyakan itu. Jadi ulama sudah mengatur sedemikian rupa agar agama ini jadi tertib gitu. Coba kalau setiap orang istihad, ada 100 orang istihad masing-masing bikin hukum sendiri, udah kacau agama itu. Ya, nggak fuguh nggak makan nah itu. Jadi cukup 4. Dina fikih itu yang diakui oleh para ulama. Ini yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, akidahnya mengikuti rumusan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Sedangkan dalam fikih boleh taklid atau wajib taklid tapi harus kepada salah satu dari yang 4. Ya, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ini memang disusunnya ini paling tua, ini kedua, ini ketiga, ini keempat gitu. Tapi sebelum istihad Imam Syafi'i juga belajar dulu ke sini. Belajar dulu ke teman-temannya ini. Karena kan begitu Imam Syafi'i lahir, ini meninggal. Imam Hanafi itu meninggal. Sehingga ketika imam ini lahir, ini meninggal, nah para ulama diprediksi ini pasti akan menggantikan ini. Gitu kan. Jadi orang dulu itu kalau memang mau jadi orang istimewa suka termimpikan gitu oleh orang-orang soleh gitu. Tanda-tandanya itu ada gitu. Kayak Kanjeng Nabi kan ya, mau lahir tuh banyak tanda-tanda yang positif gitu. Pahami ya? Di dalam ilmu tauhid kita wajib ma'rifat. Ma'rifat itu keyakinan yang kuat disertai dalil ya. Hafal enggak sifat Allah? Hafal. Ciksa wujud kidambaka muhalafatul lawadisi kiamuhu binafsi wadaniyat kudat irodat sampai 20 ya hafal. Non dalil wujud ting. Nah itu disebutnya taklid. Taklid dalam akidah itu diikhtilafkan. Menurut sebagian ulama taklid itu nggak cukup. Di dunia dia muslim, di akhirat kafir, masuk neraka. Menurut ulama yang lain masih di lingkungan Asy'ari juga. Menurut ulama yang lain nggak sampai kafir sih, tapi dosa besar. Artinya tetap masuk neraka. Cuma kalau dosa besar aja gitu nggak sampai kafir, masuk neraka dulu mungkin selamat gitu. Kalau disebut kafir kan terus neraka, karena ada ikhtilaf itulah maka tidak boleh taklid. Harus iman ilmu, ma'rifatnya nyata tahu sifat Allah dan bisa mengemukakan dalil. Paham? Jadi iman itu ada 5 tingkat Pertama iman taklid. Ini yang dipermasalahkan ya. Kita jangan sampai di sini. Kedua iman ilmu, ma'rifat disebutnya. Yaitu mengetahui sifat-sifat Allah plus tahu dalilnya. Baik dalil akli maupun dalil nakli. Ya, jadi kamu harus menghafal ya. Harus menghafal. Apa juga sama. Ketiga, iman iyan. Ini malah lebih tinggi daripada yang kedua, iman iyan. Kalau bisa kita ke sini, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Tapi yang wajib yang ini, yang diwajibkan ulama yang ini. Iman ilmu itu. Yang keempat, iman hak. Yang kelima, iman hakikat.
Kalau iman hak ini mungkin imannya para wali ya, para ulama. Kalau iman hakikat paling paling tinggi ini imannya para nabi, para rasul. Jadi yang 3, 4, 5 itu kelebihan gitunya daripada yang ini. Jadi sangat bagus gitu. Kita kalau bisa ya ke sini ya, kalau bisa ya. Cuma tergantung Allah ya yang ngasih ilmunya. Tapi yang ini nih yang wajibnya itu yang kedua, iman ilmu. Ya, iman ilmu. Karena Allah sendiri yang akan menerima itu yang iman yang disertai ilmu. Dalil maksudnya ilmu. Di Al-Quran ada ya, entah di ayat berapa lupa lagi ya, kalimatnya begini, syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi. Syahidah telah menjadi saksi. Siapa? Allah sendiri. Saksi apa? Annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi yang menjadi saksi bahwa Tuhan itu hanya Allah saja, pertama siapa? Allah sendiri. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Syahidah telah menjadi saksi siapa Allah. Annahu sesungguhnya la ilaha tidak ada Tuhan illallah kecuali Dia sendiri. Jadi Allah sendiri yang menjadi saksi bahwa Tuhan itu hanya Allah gitu. Wal malaikatu yang kedua, semua malaikat. Jadi wal malaikatu ada alif lam. Nah alif lam itu bimana lil istighraq, menyeluruh. Seluruh malaikat menyaksikan bahwa Tuhan itu hanya Allah. Terakhir wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi ilmunya tuh dalam ketauhidan itu disebut ma'rifat. Jadi itu target. Harusnya semua orang itu, semua orang muslim wajib ma'rifat. Sehingga kata para ulama, awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Pangheulana anu wajib ka manusia nyaho ka Allah jeung bisa dalilna tuh. Itu yang pertama wajib itu. Jadi sebelum ngaji yang lainnya, ini didahulukan gitu. Paham ya? Nah, jadi ngantuk. Ngaji suka ngantuk ya. Jadi kitab ini itu menjelaskan tentang sifat-sifat ketuhanan ya, dan lawan sifat ketuhanan yang mustahilnya maksudnya. Sifatil maulatu sifat yang wajib, wa adadiha lawannya itu sifat yang mustahil, wa mayajuju sifat yang jaiz ya. Nanti kita akan pelajari itu ya. Jadi Allah itu ada yang wajib sifatnya itu, ada yang mustahil, ada yang wenang, jaiz. Jaiz temi. Jadi misalnya begini, sifat jaiz bagi Allah itu apa? Nah, cuma satu sifat jaiz bagi Allah mah, yaitu Allah boleh membuat makhluk atau tidak. Kalau berkehendak bikin makhluk, kalau enggak pun enggak ada gitu. Tapi ternyata Allah memilih membuat makhluk. Paham ya? Cuma satu. Kalau sifat 20 yang wajib itu kan 20 ya. Kalau mustahilnya lawan 20 berarti 20 juga. Nah, yang jaiz 1. Jadi 41. Nanti juga setelah selesai sifat Allah, kita juga akan menjelaskan tentang sifat Rasul cuma sedikit. Rasul yang wajibnya 4, mustahilnya 4, jaiznya 1. Jadi 9 tambah 41, jadi 50. Itu yang wajib minimal itu temi. Setiap orang muslim wajib paham yang 50 itu. Kalau enggak pasti dia tersesat gitu aja. Ya, jadi insyaallah kita akan pelajari sedikit-sedikit ya. Coba baca lagi sekali. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah jenengan Allah ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat ar-Rahimi tur parin nikmat lembut di akhirat wungkul alhamdu ari jenisna puji anu opat eta lillahi hak Allah Rabbil alamina anu ngurus sadaya alam wassalatu ari rahmat wassalamu sareng pangraksa eta ala rasulillahi mugi
tetep kautusan Allah tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'du anapon dina sabadana maca basmalah hamdalah sholawat sareng salam payakulu mangka tuluy ngadawu saha pakiru rahmati rabbihi anu banget butuh ku rahmat pangeranana al khabiri anu waspada ieu Rabbi al basiri tur anu ningal ieu Rabbi Ibrahimul bajuriyu tegesna ki pakir teh nyaeta Syekh Ibrahim urang bajuri rana taksiri anu ngabogaan sifat kalala raan tola baparantos nyupri miniti kaula sahabadul ikhwan tisa palihna dulur-dulur aslaha mugi maparin kamaslahatan saha Allahu Gusti Allah lipikeun kaula walahum sareng kabadul ikhwan al halakana tingkawasana sareng kalakuan an aktuba kana kudu nganggit kaula lahu pikeun ba'dul ikhwan risalatan kana kitab risalat latifatan anu lembut tastamilu anu ngurung ieu ala sifatil maula kana pertelaan sifat-sifat kapangeranan wa ada dihasareng kana lalawanan sifatil maula wamna sareng kana pertelaan sifat ya juju anu wenang ieu ma pihakihi ta'ala dihakna Allah ta'ala. Alhamdulillah, makasih ya.